Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai metafisika. Jadi metafisika ini adalah pemikiran filsafat yang melampaui segala yang fisik, segala yang teralami. Jadi setelah memahami yang bersifat fisika, metafisika ini memang pengetahuan, ya. Ini sebagai suatu pengetahuan yang dirumuskan oleh pemikir gitu kan. Misalnya Aristoteles, dan sebenarnya mungkin juga kita juga bermetafisika. Cuma kita mengambil bagian kecil di dalam bermetafisika. Sedangkan Aristoteles merumuskan pengetahuan metafisika. Nah, disinilah yang membedakan kita dengan Aristoteles, ya. Kalau seseorang bisa merumuskan suatu pengetahuan secara benar, baik, maka itu loh pemikir di sana, ya. Kalau kita mungkin hanya sebagai insan yang menjalani kehidupan dan menyaksikan kehidupan ini. Jadi metafisika ini berbicara mengenai tentang realitas. Setelah manusia menjalani kehidupannya dan memahami ada realitas yang bersifat fisik, ada suatu entitas yang berbeda-beda, ada hukum alam yang meliputi dunia ini, ada sifat yang satu, ada yang banyak. Manusia bisa membedakan ini bersifat ambiguitas secara pikiran, ada yang bersifat plural dalam citra. Kita melihat penampakan di luar kita ini sebagai sesuatu yang plural. Dan tentu saja ada sifat kesamaan di dalam penampakan yang kita lihat secara fisik ini. Dan kita merumuskan mengenai hukum, mengenai yang banyak, yang satu, ini dengan metafisika. Jadi metafisika ini lebih detailnya nanti akan kita jelaskan. Tapi memang metafisika ini yang melandasi suatu tindakan seseorang. Jadi ada suatu pengetahuan di dalam diri kita yang mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu, meyakini sesuatu. Itu ada sistem metafisika di sana. Misalnya kan di dalam dunia kerja kita gitu kan, kenapa misalnya gaji kita tidak naik-naik, juga penghargaan misalnya atasan terhadap kita itu tidak pernah ada senangnya gitu kan. Ini sepertinya ada sistem metafisika juga di sana yang melandasi seseorang untuk melakukan hal demikian. Ya, kenapa misalnya gaji kita tidak pernah naik? Di sini ada suatu pemahaman yang sederhana sebenarnya. Mungkin bos kita menganggap bahwa realitas itu tetap gitu kan. Nah ini. Jadi realitas itu tetap sebagaimana adanya, ada sebagaimana adanya, tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita. Mereka menganggap itu bahwa tidak ada perubahan terhadap dunia ini. Maka ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki pandangan bahwa realitas itu ya bersifat tetap seperti ini, maka yang harus dilakukannya kita tentu saja adalah memberontak. Karena orang-orang yang memiliki paradigma yang bersifat tetap ini akan disadarkan oleh pertentangan gitu. Sebenarnya para filosof Yunani kuno misalnya ada Empedokles, Heraklitos,
menyatakan bahwa dunia ini dibangun oleh pertentangan, bahkan perang gitu kan. Hegel menjelaskan lagi dialektika. Marx menjelaskan lagi dengan konflik antar kelas, pertarungan antar kelas gitu kan. Jadi memang mereka menurut pemahaman mereka bahwa dunia ini bersifat tetap gitu kan, sehingga menggaji orang pun harus bersifat tetap gitu kan. Kebutuhan manusia mereka dianggap tetap. Nah ini sesuatu kecenderungan menutup mata terhadap perkembangan dunia, terhadap perbaikan hidup. Pada satu sisi tertentu ini cara pandang mengenai realitas yang menyatakan segala sesuatu itu tetap ini ya, ini membuat susah orang juga gitu. Karena dunia ini bersifat dinamis. Dunia bersifat dinamis, apalagi cabang-cabangnya ini. Soal kehidupan ekonomi juga perlu ada perbaikan juga. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa apa yang baik menurut kita belum tentu juga baik menurut orang lain. Sehingga memang perlu ada suatu proses untuk membuka diri gitu kan. Tidak mau menjalani suatu